أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kemudian di sini ada dhahaba abi, ya. Dhahaba abi, ya, di sini abi sebagai pelaku, yaitu ayah saya telah pergi ke rumah sakit. Jadi menerjemahnya ini enggak telah pergi Pak Guru ke kelas. Jadi sesuai dengan bahasa Indonesia. Kan kalau bahasa Indonesia itu SPOK, ya, subjek, predikat, baru objek. Nah, kalau di sini kita kata kerja dulu, kalau dalam bahasa Arab kata kerja dulu baru fa'ilnya. Seperti itu. Tapi bisa juga seperti yang kemarin kita tulis di sini, ya. Kalau nggak ada fa'ilnya, contoh dhahaba ilal fasli, nggak ada fa'ilnya. Berarti kemarin ini apa namanya? Dhahaba saja berarti dia domirnya domir apa? Hah? Huwa. Berarti nanti kita bisa terjemahkan dia laki-laki telah pergi ke kelas, seperti itu. Nah, kalau yang pergi, contoh mereka laki-laki telah pergi ke kelas. Zahabu ilal fasli, seperti itu. Kemudian kalau yang pergi, saya pergi ke kelas. Zahabtu ilal fasli. Seperti itu, Pak, gitu, ya. Jadi maksud dari fa'il pelaku itu berarti pelakunya adalah di situ domir ana, ya. Kalau dhahabtu ilal fasli, jadi pelakunya di situ adalah domir ana. Kemudian kalau pelakunya perempuan, dia perempuan, berarti dhahabat ilal fasli. Itu sama jalasa juga sama, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, ya. Perubahannya sama seperti zahaba, ya. Tinggal kita hafal aja sebenarnya perubahan-perubahannya, seperti hum, ya, domir hum dan domir hiya, berarti tinggal tambahin alif. Kalau domir hiya, domir hum tambahin waw di akhirnya dan tambahin alif. Baik, insyaallah paham ya di sini, ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Kalau nggak ada kita lanjut, ya. Tamrin al-Arabi. Masih di halaman 66. Ta'ammal ma yali, ya. Perhatikanlah apa-apa yang ada di bawah ini. Jalasat at-talibatu, ya, di sini ada kata jalasat at-talibatu. Kemudian cara bacanya itu ketika di sini itu maksudnya cara bacanya ketika ada dua sukun, ya, bertemu ada dua sukun, maka sukun yang sebelumnya yang pertama dikasrohkan, ya, Pak. Jadi cara bacanya itu bukan jalasat at-talibatu, jadi bacanya itu jalasatit talibatu. Jadi ketika sama di dalam Al-Quran juga seperti ini, ya. Jadi kayak diwasolkan gitu.
Jadi kalau sini paham lah ya, hanya ketika ada dua sukun bertemu atau sukun bertemu dengan alif lam seperti jalasat at-talibatu, maka sukun yang pertama dikasrohkan. Contoh ya, kita ambil contoh di yang latihan sebelumnya yang di atas. Contoh ya, telah pergi dhahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Jadi gimana bacanya? Dhahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Kan yang di atas jawaban yang dari nomor 1 ya, jawaban yang dari nomor 1 kan dhahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Jadi bacanya gimana yang benar? Nah, seperti itu ya. Dhahabatil mudarrisatu ilal fasli. Kalau telah pergi murid perempuan, kita ganti yang di jalasa ini, kita ganti dengan dhahabat at-talibatu. Jadinya gimana? Nah, seperti itu. Paham ya sini ya? Hanya ketika sukun ya maka di kasroh. Kedua ada dua sukun, maka yang satu sukun di kasroh. Lanjut ke tamarin al-khamis, latihan kelima. Nah ini kayak iqra'il jumalal atiyati ya. Iqra'il jumalal atiyati. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Jadi kita hanya disuruh baca ya dengan sesuai apa yang telah kita pelajari. Ada yang mau baca? Pak Mukti, betul. Sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya di sini baca iqra'il jumalal atiyata. Jadi baca kalimat di bawah ini. Kita hanya suruh baca. Ada beberapa yang diharokat, ada yang tidak. Betul. Ini minal apa manil? Kan dia al-fata itu artinya apa? Al-fata itu artinya sudah kan kita pelajari. Al-fata sudah kita pelajari pada pelajaran ke berapa? 10. Al-fata itu pemuda ya. Pemuda ya.
berarti kan itu orang ya, berarti man. Jadi gimana bacanya? Nah, manil fata ya, manil fata kan kita sebelumnya di sini sudah dijelasin ada dua sukun. Sukun yang pertama harus di kasroh, yang di atas Pak, jalasat at-talibatu ya. Nah itu kan sebelah kirinya jadi jalasatit talibatu. Jadi bacanya enggak jalasat at-talibatu, langsung di jalasatit talibatu. Jadi ini sebenarnya kita belajar baca ya, belajar baca atau namanya imla gitu. Jadi biasa kan kalau kita bahasa Arab tuh kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau di sini ada, berarti kalau ada sukun ketemu dengan alif lam ya, di sini di bawahnya, maka yang sukun pertama itu di kasroh. Sukun yang sebelum alif lam di kasroh. Maka nomor satu ini manil fata. Coba manil fatal ladzi min baitikal ana huwa ibnu ammi. Jadi kalau ada man berarti itu ada sebuah pertanyaan atau istifham ya. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana, jadi sebuah pertanyaan ya. Huwa ibnu ammi, jadi jawabannya adalah huwa ibnu ammi. Jadi artinya itu siapa pemuda ya yang keluar dari rumahmu sekarang? Siapakah pemuda yang telah keluar dari rumahmu sekarang? Manil fatal ladzi, alladzi itu artinya yang ya, sesuatu yang atau yang. Alladzi kharaja min baitikal ana ya, yang telah keluar dari rumahmu sekarang ya. Nah kharaja di sini ya, berarti yang kharaja di sini maksudnya domirnya itu huwa ya. Nah, fa'ilnya itu huwanya itu kembali ke al-fata, pemuda. Jadi jawabannya huwa ibnu ammi, dia adalah anaknya pamanku. Ammi ya. Ammi paman dari siapa? Hah? Ammi dari bapak. Kalau dari ibu apa? Paman dari ibu? Kholun ya. Kholun. Jadi kalau bibi dari ibu kholatun. Oh, dari bibi dari bapak ammatun. Seperti itu. Tape, coba ulang Pak Mukti nomor 1. Manil fatal ladzi kharaja min baitika ya, karena ada huruf jar ya, maka baiti, min baiti.
Apa artinya? Siapa pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang, dia anaknya pamanku. Baik, dia anak laki-lakinya, dia adalah anak laki-lakinya pamanku. Ibnu ya, ibnu, huwa banu ammi, bacanya seperti itu. Jadi diwasalkan huwa bnu ammi, bukan huwa ibnu ammi, bukan seperti itu bacanya. Huwa bnu ammi. Jadi dia adalah anak laki-lakinya pamanku. Baik, nomor 2 Pak Diansyah. Kharajat ya, kharajat, karena dia al-fatatu itu pemudi ya, al-fatatu itu pemudi, al-fata pemuda, al-fatatu pemudi, jadi dia perempuan, makanya bacanya kharajat. Karena dia domir apa? Hah? Iya, iya. Lanjut. Baik. Apa artinya? Alati sama, dia alati dan aladi itu artinya sama ya. Kalau aladi itu untuk laki-laki, alati untuk perempuan. Siapakah pemudi yang keluar dari rumah? Min baitika ya. Ka itu domir apa? Ka. Ka kuma kum, ki kuma kun. Anta. Ka itu domir anta. Ya. Siapakah pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang yang Muhammad? Dia anak Muhammad. Anaknya dia anak perempuan bintu. Dia anak perempuan ya, bintu. Dia anak perempuan dari Kholati, pamanku, paman juga, cuma dia dari ibu. Jadi siapakah pemudi yang telah keluar dari rumahmu sekarang wahai Muhammad? Ya, hiya bintu kholati, dia adalah anak perempuannya pamanku. Ya sama juga pamanku, cuma dia dari ibu. Nah di sini al-fatatu itu kan pemudi, ya kan? Maka dia memakai allati. Kalau al-fata dia makanya allati. Jadi kalau menunjukkan domirnya itu atau pelakunya itu perempuan atau laki-laki, maka menggunakan allati atau allati. Kalau laki-laki menggunakan allati, kalau perempuan menggunakan allati. Dia namanya adalah isim mausul ya Pak. Isim yang kembalikan ke asalnya. Hip nomor 3, betul Pak Tri. Liman miftahul ladzi liman miftahul ladzi alal maktabi alal maktabi ya. Baik. Dua liman lil mudarris mudarrisi nah mudarrisu ada lil berarti gimana? Ada li ya, huruf li huruf apa? Jar ya, huruf jar. Maka setelah huruf jar harus kasrah atau majrur.
Jadi lil mudarrisi. Taib. Jadi bacanya limanil miftahul ladzi 'alal maktabi, ya. Milik siapakah kunci yang ada di atas meja, gitu. Huwa lil mudarrisi, dia adalah miliknya Pak Guru. Seperti itu. Jadi kalau ada huruf jar setelahnya kasrah atau majrur. Baik, lanjut nomor 4, Pak Roni. Betul. Gimana bacanya? Tuh. Alas sariru sariri. Alas sariri, ya. Karena dia ada ala, maka setelahnya jadi majrur atau kasroh. Iya, Ukti. Taib. Apa artinya? Liman itu artinya milik siapa? Milik siapa? Jam yang, ya. Alat itu yang, ya. Milik siapa? Yang ada. Ala itu apa? Di atas apa? Sarir. Sarir apa? Ranjang, ya, atau tempat tidur. Jadi gimana? Milik siapa yang ada di atas tempat tidur? Nah, ya, saya. Iya, dijauh di ukti. Baik. Dia ada. Dia milik Zauji apa? Suami, ya. Suami. Zauji itu suami. Kalau zaujati istri. Dia milik suaminya saudara perempuanku. Ukhti, ya. Ukhti itu saudara perempuanku. milik suami. Milik suaminya saudara perempuanku. Suami saudara perempuanku. Berarti ipar. Nah, di sini ketika al-miftahu dia menggunakan al-ladzi, ya. Kemudian ketika as-sa'atu dia menggunakan allati, ya. Jadi sama, ketika al-miftah itu mudzakkar, ya, maka digunakan alladzi. As-sa'atu itu muannas, maka menggunakan allati. Paham di sini? Ya, Pak. Kalau mudzakkar menggunakan, kalau muannas allati. Apa artinya? Allati, yang. Sebenarnya sesuatu yang, ya. Sesuatu yang, bisa juga sesuatu yang, ya, tapi lebih sering yang. Limanis, ya, jadi bacanya limanis sa'atul lati 'ala sariri. Milik siapa jam yang ada di atas kasur? Hiya li zauji ukhti, dia adalah milik suaminya saudariku. Ada pertanyaan dari Kalau yang atas Limani. Oh, yang mana? Limanif tahu. Limanil miftahu lazi. Ya, jadi disukun, di kasroh yang sukun pertama. Ketika ada sukun, dua sukun, maka
kasroh sukun yang pertama. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi, seperti itu ya. Milik siapakah? Milik siapakah? Ya, man di situ sebagai istifham. Liman, milik siapa? Liman tuh li itu milik, kepemilikan ya. Dia huruf jar. Tamrin as-sadis, itu latihan yang ke-6. Akmil, di sini akmilil jumala al-atiyata biwad'i ismin mausulin munasibin alladhi atau allati fil faragi ya. Jadi sempurnakanlah kalimat-kalimat di bawah ini dengan menempatkan isim mausul yang sesuai. Biwad'in ismin mausulin munasibin, yaitu dengan menggunakan isim mausul ya, isim mausul yang sesuai, itu alladzi atau allati. Jadi kalau mudzakkar kita menggunakan, nah, kalau muannas kita sudah tahu ciri-ciri mudzakkar, sudah pelajari ya. Apa aja ciri-ciri mudzakkar? Tapi lebih kepada ciri-ciri muannas ya. Pokoknya yang enggak ada ciri-ciri muannas maka dia mudzakkar. Apa aja ciri-ciri muannas? Ada tamarbutoh. Biasanya seperti itu. Dan pasangan anggota badan ya. Pasangan anggota badan seperti tangan, kaki, mata, telinga. Alati ini apa cirinya? Hah? Alati ciri muannasnya apa? Allati. Iya. Allati. Iya. Ciri muannasnya apa? Iya, dari alladzi ke allati. Jadi kita ngelihatnya itu ininya Pak, kan al-isim mausul ini dia kembali ke asal. Jadi asalnya itu dia mengembalikan ke asal, dia asalnya itu muannas atau mudzakkar gitu. Jadi ada pelaku atau domir yang dikembalikan nanti gitu. Contoh ya, nomor 1 al-kitabu ya, di sini ada titik-titik. Alal maktabi lil mudarrisi. Al-kitabu itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar ya. Maka kita menggunakan allazi. Jadi al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Jadi kitab itu yang ada di atas meja adalah miliknya Pak Guru. Jadi kitab yang ada di atas meja adalah miliknya Pak Guru. Baik, nomor 2 coba Pak Rory. Betul. Ya tadi udah ya. Yang Pak Yanto. Al-qalamul ladzi fi hakibati Maksurun. Baik. Apa artinya? Pena yang fi haqibati yang di haqibah, apa haqibah? Haqibatun, tas ya, tas. pena yang ada di dalam tas. Hati ada ya mutakallim jadinya Kita saya rusak. Jadi pena yang ada di dalam tasku rusak. Taib.
balik ke paham T, total. Salis. Yang ketiga. Alati project apa ini? Mustashfa. Mustashfal ana ya. Lit tabibi al jadi dua atau jadi di. Jadi dia itu naat ke tabib. Jadi kalau naat itu gimana? Mengikuti yang disifati. Jadi di kan lit tabibil jadi di, sama-sama alif lam ya kan, lit tabibil jadi di, karena sama-sama alif lam maka dia juga sama-sama kasroh. Tadi as-sayaratul lati atau as-sayaratul ladzi? Allati. Kenapa? Manas. Jadi artinya gimana? keluar. Ya, mobil yang keluar, saya. Minal mustashfa tuh apa artinya? Mustashfa apa? Rumah sakit. Sudah sering disebut mustashfa. Dia keluar dari rumah sakit. Al-an itu apa? Sekarang. Lit tabibil jadidi, milik dokter. Jadi apa? Baru. Mobil yang keluar dari rumah sakit sekarang miliknya dokter yang baru. Milik dokter yang baru. Jadi as-sayaratul lati kharajat minal mustashfa. Nah, minal mustashfa ini, al mustashfa ini tidak terlihat kasrohnya ya. Ya. Jadi dia walaupun dhammah, kasroh, fathah, tetap al mustashfa. Tidak al mustashfayu, al mustashfayi tidak. Walaupun di sini ada minal mustashfa, ada huruf jar, maka tetap dia kasrohnya tidak terlihat. At-talibil jadidi, maka dia itu adalah susunan na'at dan man'ud. Mana man'udnya? Man'udnya tabib. Ini kan yang disifati. Na'at itu sifatnya. Yang disifati siapa? Dokter, tabib. Maka sifatnya adalah jadid, na'at. Jadi man'ud dan na'at sebenarnya. Man'ud dan na'at. Ya, kita udah pelajari ya. Jangan sampai lupa lagi. Kalau huruf jar kita sering bertemu ya. Tab nomor 4 Pak Ardiansyah, betul. Kalbu. Apa kalbu? Al-kalbu. Hah? Al-khawarij kalbun nar gitu. Jadi khawarij itu adalah apa? Anjing-anjingnya neraka.
Al-qalbu ladzi fil hadidi maridun. maridun. Jadi sebagai khobar ya, atau pengabaran dari al-kalbu ya. Anjing kan di dars pertama kalau kolbun tuh hati, pakai k. Hah? Babun pintu. Kal. Di dars pertama kita telah pelajari, baru pertama kali sudah ada itu kalbun. Kucing apa kucing? Kitun. Kalau anjing kalbun. Hadiqoh apa hadiqoh? Fil hadiqoti maridun. Anjing yang ada di hadiqoh apa? Taman. Sudah kita pelajari juga. Fil hadiqoti. Jadi kalau nggak ada harokat ini sebenarnya sudah dipelajari berarti. Hadiqoh itu taman ya. Jadi yang ada di taman itu sakit ya. Al-kalbu pakai al-ladzi atau al-lati Pak? Al-ladzi karena dia mudzakkar ya. Al-kalbul ladzi fil hadiqati maridun. Jadi anjing yang di taman itu sakit ya. Lanjut Pak Tri, nomor 5. Al-fatatul lati. Mana al-fatatu? Nomor 5. Al-fata atau al-fatat? Al-fata di situ ya. Al-fatal lati. Lazi atau al-lati? Al-fatal lati. Al-fatal lazi saya. Kharaja minal masjidul. Minal masjidu atau minal masjidi? Minal masjidi. Nah. Ila. Al-an itu ya. Al-ana. Ibnul muadzinun. Muadzini. Oh, ini tasjidnya di za atau di nun antum? Hah? Di za atau di nun? Ada tasjidnya enggak? Di nun. Mu'adzulah harusnya di za ya, harusnya di za. Muadzini. Ibnul muadzini ya. Nah, al-muadzini itu sebagai apa dia? Ibnul muadzini, anak laki-lakinya muadzin atau yang tukang azan ya. Apa itu al-muadzini itu sebagai apa? Susunan apa itu ibnul muadzini? Yang satu nggak boleh tanwin, nggak boleh alif lam, ibnu, nggak boleh tanwin, harusnya kan ibnun, nggak boleh tanwin, nggak boleh alif lam. Nah yang satu itu al-muadzini dia harus kasroh. Apa itu? Mudhaf ilaihi ya, jangan sampai lupa ya. Ibnul muadzini ya, ibnul ummi. Kalau ibnul ummi apa artinya? Anak laki-lakinya ibu ummi
ummi pakai ya mutakallim. Ibnul ummi. Anak laki-lakinya ibuku, ya. Kalau ibnul abi, bapakku. Nah, mudhof ilaihnya mana? Abi. Ibnu abi. Nah, ibnu abi, abi nggak pakai alif lam ya. Ibnu abi, maka dia sebagai abinya sebagai mudhof ilaih. Karena dia sudah mudhof lagi ke ya mutakallim. Sama kalau ibnul ummi, berarti dia nggak pakai ya mutakallim. Anak laki-lakinya ibu. Gitu. Kalau anak laki-lakinya ibuku, berarti ibnu ummi. Ya. Jadi artinya apa, Patri? Pemuda yang Ya benar, pemuda. Pemuda yang telah pergi Keluar atau pergi? Pemuda yang keluar dari masjid itu adalah anaknya Azan. Anak laki-lakinya muadzin. Jadi al-fatal ladzi kharaja minal masjidil ana ibnul muadzini. Sebenarnya minal masjidil ana ibnul muadzini. Ya. Jadi pemuda yang telah keluar dari masjid sekarang itu adalah anak laki-lakinya muadzin. Nah, minal masjidi itu, kenapa minal masjidi? Karena dia jar dan majrur. Minal itu huruf jar, min itu huruf jar, al masjidi sebagai, maka dia majrur. Baik, lanjut nomor 6, Pak Roni. Tilkan batilati Battotu. batilati Tahtash, ya ada shin ya, maka dia alif lam syamsiyah. Falah libintul falahi. Ya. Sebenarnya libintil falahi. Nah. Tilkal battatul lati tahta syajarati libintil falahi. Ya, sini kasrah semua ini. Kasrah semua. Apa artinya? Tilkal battatu. Nah, bebek itu benar. Bebek itu ya? Iya. Bebek itu yang tahta di mana? Bebek itu di tilkas saja, tahta syajarati, di bawah atau di atas? Di bawah, saya. Di bawah ya, tahta itu. Asy-syajarah, apa? Syajarah. Pohon ya. Pohon itu syajarah. bebek itu yang di bawah pohon milik peternak, gimana? Milik peternak. Petani. Libintil falahi.
Binti itu ya, anak perempuannya Pak Tani. Jadi terjemahnya seperti ini. Bebek itu yang ada di tilkal battatul lati tahta syajarati li bintil falahi, itu bebek itu yang ada di bawah pohon adalah miliknya anak perempuannya Pak Tani. Nah, di sini tahta syajarati. Kenapa dia tahta syajarati? Tahta itu huruf apa dia? Zaraf ya, zaraf ya. Isim zaraf atau isim zaraf ya. Maka setelah zaraf harus majrur atau kasroh? Majrur ya, sama aja. Coba kita lebih bilangnya sih majrur gitu. Karena majrur dengan kasroh, bisa juga majrur dengan ya, bisa juga majrur dengan alif atau fathah gitu. Jadi kita bilangnya majrur dengan kasroh seperti itu. Nah, di sini libintu atau libinti? Libinti. Kenapa? Libintu atau libinti? Libinti. Ya, kenapa libinti? Kenapa dia itu majrur? Kenapa dia itu kasroh? Karena ada li. Li itu kan huruf jar, ya kan? Jadi kalau li itu dia bersambung, dia kalau bisa disambung maka dia disambung. Gitu. Beda dengan min, fi, ya kan? Kalau fi dia nggak disambung, kalau dia walaupun dia bisa disambung, tapi dia nggak disambung. Nah, fil hadiqati nggak disambung. Kalau li dia biasanya disambung. Sama ka juga biasanya juga disambung. Nah, di situ sebagai apa? Li bintil falahi. Susunan apa itu? Ada yang tahu? Pelajaran ke 10 ya. Mudhaf ilaih. Jadi punyanya anak perempuannya Pak Tani. Pelajaran keberapa mudhaf ilaih? Ini sudah lupa lagi kita. Masih pelajaran 7. Pelajaran keberapa? Mudhaf ilaih. Pelajaran ke Darsul Khamis ya. Darsul Khamis ya. Pelajaran ke-5 ya. Benar. Di situ ada kitabu hamidin ya. Nah, di situ ada mudhaf ilaih. Kitabu hamidin.
Apa aja syaratnya mudhaf? Ada catatannya? Tidak alif lam, tidak tanwin. Kalau mudhaf ilaih harus majrur. Ya. Seperti itu ya. Jangan sampai lupa. Libintil falahi. Jadi dia libintil falahi. Kembali ke pelajaran. Libintil falahi. Jadi milik anak perempuannya Pak Tani. Jadi kita menerjemahnya itu bisa pakainya libintil falahi, milik anak perempuannya Pak Tani. Seperti itu. Jadi di mudhaf ilaih ini juga sering kita temukan di kalimat-kalimat ya Pak, karena dia frasa itu sering sekali ya, biasanya makainya itu sering sekali kan kalau di kalimat tuh. Kitabullahi, kitabnya Al-Qur'an, kitabnya Allah. Kitabullahi, kitabnya Allah itu Al-Qur'an. Rasulullahi, utusannya Allah. Nabiyullahi, nabinya Allah. Gitu. Tep, lanjut nomor. Tep, silakan. Tafadhal. Assalamualaikum. Nomor 7 ya. Pak Tri, Pak Yanto, silakan. Al-baitul jadid. Dia naat manut Pak. Al-baitul jadid. Al-baitu. Tetap benar al-baitu. Al-baitul jadid. Al-jadidu. Jadidil ladzi. Al-jadidu. Dia naat ke al-baitu. Al-baitul jadidul ladzi fi dzalika syari'i, fi dzalika syari'i, syari'i lil waziri, ya, fi dzalika syari'i lil waziri, gitu. Ya, apa artinya? Rumah yang baru. Rumah baru itu yang ada di jalan syariah itu jalan ya. Yang ada di jalan itu milik wazir itu menteri. Milik Pak Menteri. Jadi rumah yang baru, nah al-jadidu itu naat ke al-baitu. Rumah yang baru yang ada di jalan itu, fi dzalika syari'i. Dzalika syari'i itu badal ya. Dzalika itu sebenarnya dia majrur. Cuma karena dia itu tidak terlihat, nah asy-syari'i baru dia terlihat karena dia badal dari dzalika. Dzalika itu majrur, maka asy-syari'i juga majrur karena badal itu mengikuti kata sebelumnya ya. Kalau kita pelajari juga kan badal, setiap ada isim isyarah setelahnya ada alif lam, maka dia dihukumi sebagai badal. Nah, badal itu mengikuti kata sebelumnya. Kalau tilkal battatu, yang atas tilkal battatu, nah itu al-battatu itu adalah badal. Nah, dia al-battatu karena tilka itu sebagai kedudukannya itu marfu atau domah sebenarnya. Cuma karena tilka itu isim isyarah, dia domahnya tidak
terlihat. Jadi isim isyarah itu mabni, tetap gitu. Maka terlihatlah di badalnya al-battatu gitu. Sama di sini fi dzalika syari'i ya. Di situ ada fi, maka dzalika itu majrur. Walaupun dia tidak kasroh, tapi dia karena dia itu isim isyarah, dia nggak bisa berubah gitu ya. Baru terlihat di badalnya asy-syari'i. Kan setelah isim isyarah ada alif lam, maka dia badal. Ka fi dzalika asy-syari'i lil waziri. Al-waziri itu majrur karena ada huruf li. Huruf li adalah huruf jar. Seperti itu. Jadi kita harus bisa mendeteksi, Pak. Itu ya. Dengan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari sebelumnya. Tab lanjut nomor 8. Pak Mukti. Al-darsul ladzi ba'da hadal darsi sahlun ya, sahlun jiddan ya, ba'da hadzal darsi ya, benar, ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Apa artinya? Ad-dars pelajaran, dars, dan kita setiap masuk pelajaran ad-darsul awal, ad-darsul tsani, pelajaran yang ba'da itu setelah. Nah ini hadzal darsi ya, hadzal darsi. Kenapa hadzal darsi? Karena setelah ba'da itu apa? Isim dzaraf. Maka setelah dzaraf itu majrur gitu. Nah, hadza ini kan isim isyarah, dia majrur, kan nggak bisa berubah. Nah, setelah isim isyarah ada alif lam, maka dihukumi sebagai badal. Maka terlihatlah majrurnya. Ba'da hadzal darsi. Jadi yang setelah pelajaran ini mudah ya, setelah kita pelajari mudah sekali. Jadi pelajaran yang setelah pelajaran ini itu mudah sekali. Sahlun itu sebagai khobar dari ad-darsu ya. Di ad-darsu ba'da hadzal ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Jadi pelajaran yang setelah pelajaran ini itu mudah sekali. Tep lanjut Pak Diansyah. Ama talibatun ya. Min Malaysia. Hah? Min Malaysia. Min Malaysia, Malaysia. Malaysia. Apa artinya apa? Manil fatatul lati, siapakah pemudi yang keluar? Jalasa itu apa? Jalasa apa? Jalasa apa? Duduk. Mama itu di depan. Bu guru perempuan ya. Siapakah pemudi
yang duduk di depan bu guru, itulah. Dia adalah pelajar perempuan dari Malaysia, seperti itu. Dia adalah siapakah pemudi yang duduk di depan bu guru? Dia adalah murid perempuan dari Malaysia. Baik, lanjut terakhir nomor 10. Atilka haqibatul lati taib tahtal ya laka ya Khalidu taib ya li sodiqi Muhammadin. Apa artinya? Ada A ya, berarti dia pertanyaan. Apakah tas itu yang di bawah meja milikmu wahai Muhammad? Laka, milikmu. Oh ya Khalid, apa? Ya Khalid ya. Jawabnya la. Dia adalah miliknya temanku Muhammad. Li sodiqi teman. Afan, di sini ada Muhammad ini sebagai badal ya. Jadi dia adalah milikku, milik temanku, li sodiqi. Nah, temannya itu namanya Muhammad. Jadi Muhammad ini sebagai badal ya, badal dari sodiqi, teman saya. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu la hiya li sadiqi Muhammadin. Teman saya namanya Muhammad. Nah, Muhammad ini sebagai badal dari teman saya. Kayak Ustadz Anwar contoh, atau Ustadz Ari atau Ustadz Fauzan. Ustadz Fauzan ini sebagai badal dari kata Ustadz. Jadi badal itu pengganti dari keumuman. Kalau Ustadz itu kan umum. Nah, terus ada namanya Ustadz Ari contoh. Nah, dia menentukan, jadi badal dari Ustadz gitu. Jadi menentukan dari keumuman gitu. Contoh di sini kan teman saya ini kan banyak. Nah, yang disebutin hanya satu, yaitu Muhammad. Maka Muhammad itu sebagai badal dari teman saya. Jadi pengganti dari teman saya gitu. Paham ya? Yang ntar kita pelajari lebih dalam lagi tentang badal. Sebenarnya kalau badal itu memang ada beberapa badal ya. Badal dari ada sebagian dari sebagian, ada min apa? Ba'du min kul ya. Ada yang sebagian dari keseluruhan. Ya, ini namanya badal dari keseluruhan ya, badal sebagian dari keseluruhan, yaitu dari keumuman
Nah, disebutin satu gitu. Itu namanya badal dari keseluruhan, dari sebagian, badal sebagian dari keseluruhan. Ba'du min kul. Seperti itu ya. Insyaallah nanti kita pelajari lagi di pelajaran setelahnya. Tapi kita baca al-kalimah al-jadidah sebagai terakhir. Kita ikuti aja bersama-sama. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Al-ammu. Al-ammu. Akhul abi. Akhul abi. Al-ammatu. Al-ammatu. Ukhtul abi. Ukhtul abi. Al-khalu. Al-khalu. Akhul ummi. Akhul ummi. Al-khalatu. Al-khalatu. Ukhtul ummi. Ukhtul ummi. Al-fallahu. Al-falahu. Al-fallahu. Al-falahu. Fallahu. Falahu. Al-fallahu. Al-falahu. Di tasjid lamnya ya. Al-fallahu. Al-falahu. Baik. Mustasfal wiladah. Mustasfal wiladah. Ya. Apa al-ammu? Nah, di sini ada penjelasannya. Al-ammu akhul abi. Jadi paman dari abi, bapak. Al-ammatu itu ukhtul bibi, saudarinya abi. Jadi al-khalu akhul ummi. Jadi saudaranya ibu. Al-khalatu saudarinya ibu. Al-fallahu petani. Mustasfal wiladah apa? Rumah sakit bersalin. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kita jangan lupa ya masalah badal yang setelah huruf isim isyarah, kemudian yang setelah atau apa setelah huruf jar juga jangan kita lupakan pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari, apalagi mudhaf ilaih itu juga sering keluar di kalimat-kalimat. Jadi kita harus bisa meneliti apakah dia itu mudhaf atau mudhaf ilaih, apakah dia itu jar atau jar majrur, seperti itu. Jadi kalimat apa di pelajaran-pelajaran setelahnya, jadi kita nggak bingung gitu. Insyaallah ya. Tapi kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Nahtabi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.